Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Marilah kita bersama-sama menjadikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini Allah masih begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, kelapan waktu, nikmat rezeki, terutama nikmat iman dan Islam dalam hati kita, hingga kita tergugah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, dan kita masih bertahan di 10 malam terakhir Ramadan ini dengan tujuan adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita berselawat dan memberikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Marilah kita bersama-sama menghidupkan sunnah beliau. Semoga dengan banyak menghidupkan sunnah beliau kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan adalah Al-Ustaz Dr. Hasanul Arifin, MKAD USBN. Alhamdulillah, beliau telah hadir bersama. Beliau ini adalah sahabat saya ya. Pernah saya berdiam ya, ibaratkan kalau kuliah tinggal di masjid dekat rumah beliau di Jalan Ngonggo ya saya. Dan Ngonggo ya, di dekat rumah sakit Peringati di belakang. Beliau juga adalah dari anak Buya Zulfikar Hajar yang punya KBI di tempat situ juga. Alhamdulillah, terima kasih akhi telah berhadir di hari kita bersama. Dan tak lupa pula ya, karena saya senangi teman-teman sejawat karyawan Aligrafika. Alhamdulillah, kita masih semangat untuk kegiatan yang sudah 3 tahun ini kita adakan tahun yang ketiga. Semoga untuk tahun-tahun ke depannya kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan saya hormati juga ibu-ibu, tetap yang semangat, ibu ya. Oke, untuk bersingkat waktu, marilah kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz tersebut dengan judul adalah cemana ini Ramadan ini kita tetap sehat walafiat. Tujuan berpuasa itu apa yang disunahkan untuk berbuka dan lain-lainnya. Kepada waktu dan tempat, Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nafas kehidupan kepada kita semua hari ini. Dan Allah gerakkan kita. Allah sampaikan kita pada malam hari ini duduk di sebaik-baik tempat di muka bumi adalah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah masa kesempatan usia muda masih bisa kita berkumpul untuk saling kuat menguatkan dalam keimanan dan ketakwaan. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih berikan kepada kita hari ini. Maka marilah banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur maka aku tambah nikmat kepadamu. Alhamdulillah. Moga Allah tambah nikmat. Allah jaga kita dalam kenikmatan itu sampai nanti ada satu masa dipanggil Allah kita nanti dalam keadaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada panutan kita, suri tauladan kita, role model kita, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau hidup sukses, mau hidup selamat, mau hidup sejahtera, mau hidup berjaya di dunia dan akhirat, ikutilah jalannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sehat wal afiat, contoh terbaik yang patut kita jadikan contoh adalah perilaku Nabi Muhammad SAW. Mulai dari beliau aktivitas tidur sampai tidur lagi. Kalau kita bahas, kita kaji dalam perspektif kesehatan misalkan, salah satu perspektif kesehatan, ini luar biasa Rasulullah SAW. Kita kaji bagaimana tidurnya Rasulullah, luar biasa. Nah, itu bisa kita kaji, kita bahas lebih dalam lagi. Maka saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada BKM Masjid Baitur Rahman, kemudian para pengurus remaja masjid, panitia iktikaf 10 Ramadan terakhir yang membuat program yang sangat bagus ini. Saya udah dihubungi sama saudara saya ini, Hasan. Hasan ini sahabat saya, dulu pernah tinggal di masjid kami, Al Hasanah. Nah, beliau ini ahli kaligrafi juga, udah lama saya kenal. Nah, rupanya hijrah dia, ya, ke masjid ini, bergabung masjid ini, makin banyak program masjid ini. Dan di sana pun alhamdulillah, sepeninggalnya Hasan pun, remaja-remaja masjid di sana pun alhamdulillah jadi semakin semangat, ya, hidup juga, ya. Dan diamanahkanlah saya jadi ketua BKM sana. Gara-gara antum ini. Jadi ketua BKM lah, saya tantangan juga di sana, ya, mengelola BKM masjid ini, ya. Dokter kok ngelola BKM gitu. Ya, biasanya ngelola pasien sakit, ini ngelola masjid ini. Ya, insyaallah doa-doa antum sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, Adindawati sekalian, rahimakumullah, pada hari ini saya ingin perkenalkan diri kembali. Nama saya Hasanul Arifin. Saya tidaklah ustadz yang seperti dipanggil, karena berat kalilah panggil ustadz itu, ya. Saya profesi dokter. Setiap hari aktivitas saja banyaknya di rumah sakit. Masjid. Kalau di masjid itu aktivitas dakwah seperti ini, ya, lebih banyaknya di rumah sakit. Mulai tadi subuh tadi saya sudah di rumah sakit. Ya, ngapain rumah sakit? Bukan rawat inap, ngurusin orang sakit lah. Ya, kunjungin silaturahim semua orang sakit. Selesailah urusan di rumah sakit jam 5 sore tadi. Ya, sedikit saya ceritakan aktivitas saya tadi hari ini. Selesai jam 5 sore,
Alhamdulillah, bisa buka di rumah sama keluarga, habis buka pergi lagi ke farmasi USU. Kebetulan ada diminta kajian kesehatan. Niatnya tadi jam 10 silaturahim dengan guru kita Kiai Mufti Ahmad Nasihin. Jam 10 ini nih. Lagi di jalan sudah tunggu juga teman-teman. Rupanya jadwal saya pikir nih hari ini kegiatan Jumat besok. Rupanya sekarang tunding di asar. Telepon masuk WA, jangan lupa yuk jam 10. Waduh, saya lagi jalan pas mau ke rumah guru Kiai Mufti. Akhirnya saya telepon Kiai Mufti minta maaf, mohon izin Kiai gini-gini. Alhamdulillah, tafadhol, enggak apa-apa, insyaallah. Bapak antum teruskan aja sana kata gitu. Alhamdulillah. Doa-doa beliau juga mudah-mudahan antum manfaat sama umat. Alhamdulillah, doa-doa guru-guru kita. Rupanya kita ini sekarang sini bisa jadi adalah efek dari doa-doa orang tua kita, doa-doa guru kita. Jadi syukuri. Kita berada di sini bisa jadi doa daripada orang tua kita, tengah malam siang malam doakan kita. Berapa banyak anak muda, Bapak Ibu sekalian, adinda sekalian, yang malam hari ini masih nongkrong nih di tempat-tempat yang sia-sia. Saya barusan lewat tadi lapangan Merdeka, Podomoro, Pesawan. Itu anak muda semua berkumpul malam Jumat. Ada yang rokok-rokok. Tahap apa ceritanya? Tapi antum sekalian bisa duduk malam di rumah Allah. Ini nikmat besar dari Allah SWT. Dan kalau dikatakan sehat itu apa sih? Apa itu sehat? Apakah tegap-tegap nih sehat langsung? Sehat nih. Ya, kulitnya putih, ganteng, wangi, itu sehat itu? Belum tentu. Kalaulah sehat seperti itu, koruptor lebih sehat lagi, gemuk-gemuk lagi di KPK, masuk penjara, gemuk-gemuk kan, korupsi juga, sakit itu. Apa sakit? Jiwanya sakit, spiritualnya sakit. Sehat itu ternyata dalam konsep Islam kita, sehat itu maka tadi katakan tadi sehat wal afiat, bilang Hasan tadi. Sehat ada wal afiat. Sehat itu, sehat fisik jasad, sehat juga nih mentalnya, psikisnya, jiwanya. Dan ada satu penyakit yang banyak orang nggak tahu dan kita harus belajar memahami penyakit itu. Kalau sekarang orang sakit, ribuan orang sakit di rumah sakit, ngantri lagi BPJS. Ya, bahkan capek kita nangani pasien sekarang, banyak bertambah orang sakit tuh. Sampai ada orang mau sehat tuh keluar negeri dia supaya sehat jasad dia. Tapi jangan lupa, yang terpenting adalah yang dipandang Allah Subhanahu wa taala bukan fisik kita. Apa yang dipandang Allah? Hati kita. Ini hati kita dipandang Allah. Dan banyak orang enggak tahu bahwa bersemayam penyakit hati yang kronis dalam diri dia. Enggak tahu dia. Apa contohnya? Penyakit sombong, iri, dengki, hasud, hasad, apa lagi? Ghibah, yang enggak sadari, dendam, amarah, itu penyakit-penyakit hati. Bahkan ada orang enggak tahu dia dalam tubuhnya ada penyakit hati. Dan itu kita berobatnya sama ulama-ulama kita. Datang duduk kita. Di mana tuh? Di majelisnya, di masjid. Minta nasihat, minta doa. Itulah stylenya anak muda harus sekarang. Style anak muda sekarang harus dekat-dekat dengan ulama. Kalau jauh dari ulama, meleset kemana? Jauh dari Allah SWT. Ulama kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Dari situlah nanti dibimbing hati kita semakin bersih. Maka konsepnya sehat itu adalah sehat lahir dan batin. Kita dengar suara saya, aneh. Baik, adinda sekalian. Oleh karena itu, konsepnya begini. Kalau kita mau sehat, terutama di Ramadan, sebelum kita bahas puasanya, maka kita harus memahami diri kita sendiri. Nih, tubuh kita lengkap nih. Mata ada 2, di atas mata ada alis. Di bawah mata tuh ada hidung, lubangnya 2 ngadap ke bawah. Di bawah hidung ada mulut. Ini kalau kita berkaca, renung-renungkan, siapalah yang menciptakan tubuhku ini?
kok proporsional, kok indah, kok sesuai sempurna. Jumlah rambutnya diatur Allah, tumbuhnya, panjangnya. Setiap rambut kita beda-beda tumbuhnya. Diatur Allah kalau rambut tumbuhnya, macam adik itu kan, tumbuhnya panjang, juntai. Rambut belah tengah, ya kan? Ada yang dikuncir. Panjangnya beda. Tapi rambut alis, pernah gak berpikir dia? Sama-sama rambut, kok bisa alis segini aja tumbuhnya? Emang kita yang ngatur? Gak ada kuasa kita. Siapa yang mengatur? Allah yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala. Beda, diurus Allah rambut kita, urus Allah tinggi kita. Dia urus Allah lagi mata kita, di atas mata ada alis, ada kelopak mata, ada bulu mata. Kenapa rupanya? Coba lah tanya, kenapa diciptakan Allah bulu mata, alis mata? Coba. Kok iseng Allah taruh alis mata di sini? Coba kita lihat diri kita. Sempurna, Allah ingin jaga supaya kalau kita melihat cahaya terang tidak terlalu terang masuk ke mata. Kalau kita berkeringat, keringat tuh netes di sini nggak langsung ke mata, disaring lagi sama alis mata. Coba, diciptakan Allah kita kelopak mata. Coba kayak ikan lohan, ada kelopak mata ikan, melotot dari matanya. Allah ciptakan kita ada kelopak mata, masuk debu disapu sama kelopak mata. Bersih mata kita, bisa ngelihat. Subhanallah, Masya Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita mau iman kita kuat, banyak-banyak cerita kebesaran Allah dalam diri kita. Ini bahas yang nampak aja, belum yang cerita yang nampak. Belum kita cerita sel, Bu. Belum kita cerita sel. Ada yang belajar biologi, sel. Apa itu sel? Ada yang tahu? Sel. Unit terkecil yang menyusun tubuh kita. Ada 100 triliun sel menyusun tubuh kita. Itu cerita satu sel. Belum lagi dalam satu sel ada inti sel. Di inti sel ada lagi DNA, genetik gennya. Belum lagi ada organel selnya. Dan itu bekerja dengan sendirinya dengan izin Allah SWT. Bukan kita yang ngatur. Kita cuma tugas cari makan yang halal, yang toyib makan. Tinggal tumbuh Allah yang ngatur. Detak jantung Allah yang mengatur. Dihasilkannya asam lambung dengan proporsi yang pas, Allah yang mengatur, bukan kita yang ngatur. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Dinda sekalian. Jadi anak muda sekarang banyak-banyak ingat diri kita. Kenapa Allah ciptakan aku? Mau kemana aku? Ngapain aku hidup dunia ini? Sekarang orang tak tahu tujuan hidup. Cari ketenangan salah, narkoba, isap-isapnya lah. Bodoh kan? Merusak diri sendiri, ciptaan Allah itu rusaknya. Dan hebatnya tubuh kita kaji lagi. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dia menyempurnakan kejadianmu dengan anggota tubuh dan dia menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Seimbang. Kita cerita yang di muka kita aja sekarang. Coba seimbangnya letak mata, letak lubang hidung ngadap ke bawah, mulut ada satu di bawah. Coba bayangkan kalau nggak seimbang, mulut di atas, lubang hidung nggak di bawah ngadap ke atas, mata satu, coba proporsional. Membayangkannya nggak sanggup. Nggak usah kan tadi buka makan Indomie aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat kali makan Indomie. Coba mata mulut di sini, mata ke bawah, lubang hidung ke bawah, jatuh minyak ke dalam kuahnya, masuk lubang hidung. Coba sengsaranya gitu. Tapi Allah ciptakan seimbang, fa'adalak. Seimbang. Jadi kok bisa orang sakit? Kenapa? Karena kita tanpa kita sadari kita sudah menzolimi diri kita. Apa menzoliminya? Dengan cara apa? Gaya hidup yang tidak sehat. Kita rusak perlahan demi perlahan. Contoh sekarang lah ya. Saya yakin lah kita sudah pernah merokok misalkan. Saya cerita merokok ya. Mau saya cerita lain. Karena anak muda sekarang banyak merokok. Siapa suruh yang ngomong dokter kan? Saya hajar aja nih. Merokok. Rokok itu, udah.
ijma dokter seluruh dunia. Udah, ijma nih. Seluruh dunia nih, adinda sekalian. Nah, mulai sekarang udah mulai nih, puasa nih momentumnya. Udah seluruh dunia diteliti nih, dokter yang di Arab Saudi, di India, di mana? Semua udah sepakat rokok bisa merusak tubuh kita perlahan demi perlahan. Ya, cetel ya. Udah satu, tuh, rokok. Kemudian rokok udah difatwakan duanya hukumnya. Apa hukum rokok? Apa satu? Makruh. Yang kedua? Haram. Ada yang bilang rokok sunnah, ada? Ada. Kalau ada ustaz yang bilang rokok sunnah, cari jenggotnya. Ada yang bilang sunnah. Ada yang bilang rokok tuh boleh, ada. Ada yang bilang boleh. Makruh jatuhnya. Mayoritasnya haram. Awak isap lah yang haram-haram itu. Apa enggak setan lah kawan itu? Gitulah bahasa kasarnya. Udah dia merusak lingkungan, perokok pasif, keluar asap, kena, rusaklah, kena paru-parunya lengket ini, rusaklah anak kecil, paru-parunya jadi kena serangan asma. Siapa yang salah? Kita yang sudah menzolimi diri kita tanpa kita sadari. Hebat kali kalau sekarang orang buka puasa sekarang. Allahu Akbar. Minum air putih, minum teh manis, ambil sebatang, sap. Buka puasanya pakai rokok. Ini kalau kata Ustaz Tengku Zulkarnain almarhum, kalaulah Rasulullah hidup zaman sekarang sama sahabat, nengok umatnya kita merokok, buka puasa merokok, ini geleng Rasulullah kayak gini lah umat aku akhir zaman. Begitulah. Jadi saya sampaikan anak muda sekarang udah dari sekarang berhenti. Urusan rokok berhenti sekarang. Taubatan nasuha udah. Ya. Bahkan dikatakan dalam kitab Fadilah Amal, orang yang merokok akan susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Pokoknya anak muda ngisi saya hajar aja sekarang malam ini. Ya. Istighfar, saya istighfar ya Allah, istighfar. Bahkan saya jumpa seorang ustadz nih, dia bilang sama saya, Dr. Hasanul harus sampaikan sama orang. Karena saya baru menyadari, kalaulah kita mati, kena mati stroke gara-gara rokok, ya, kita mati gara-gara kita rokok, gara-gara stroke, ternyata kita sudah membunuh diri kita sendiri, bunuh diri gitu. Mati bunuh diri pelan-pelan. Saya ada pasien udah 3 kali kena stroke, masih merokok. Saya udah larang, Pak. Udah 3 kali Allah peringatkan. Rokok itu satu udah haram Bapak. MUI bilang orang udah kena sakit stroke, rokok haram, Pak. Setan haram lah, isap terus haram. Udah haram kuadrat. Yang kedua, Pak, merusak tuh. Enggak percaya juga. Dapat kabar pasien dokter stroke lagi, udah enggak sadar, akhirnya meninggal. Auzubillah, jangan sampai, doakanlah husnul khotimah. Mudah-mudahan ada niat dia berhenti. Tapi itulah, dari sekarang nih, anak muda harus sehat, gaya hidup sehat, jangan merusak tubuh sendiri. Itu cerita rokok saja, belum cerita yang lain ya. Baik. Nah, jadi tubuh kita tuh ingat, ada jasad, ada jiwa, ada qalbu. Nah, inilah lifestyle yang sebenarnya. Kita mulai dari urusan yang ada dalam diri kita, hati kita, ya. Anak muda ini hatinya harus terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya harus terpaut ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang anak muda kata Rasulullah yang hati terpaut ke masjid, nanti di akhirat dikasih naungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya pemuda. Kita mulai daripada hati. Maka kualitas sehat itu adalah dimulai dari hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala hiya wahyal qalb. Rusak tuh hati. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia rusak, rusak semuanya. Apa itu? Itulah hati. Ya. Kemudian Allah sebut hati itu qalbun salim. Itulah yang ingin kita usahakan di dalam hidup ini. Hati yang bersih, yang salim. Itu dari mana? Selama hidup kita sehatkan hati kita.
La yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah tentu nanti pandang bukan harta kita, bukan pada anak kita, tak ada guna nanti di akhirat apa yang kita usahakan hari ini, kecuali Allah pandang dalam hati kita hati yang bersih. Wahai anak muda, bersihkanlah hati kalian. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Sungguh Allah tak memandang jasad, rupa, pakaian, gantengnya kita, enggak, tapi Allah pandang apa yang ada dalam hati. Maka oleh karena itu, dengan momentum Ramadan ini sebenarnya tidak sehat secara fisik saja, ternyata sehat secara komprehensif. Jiwa raga kita sehat. Bahkan Rasulullah bilang puasa itu jannah, puasa itu tameng. Dalam hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Nuaim, hadis riwayat Tabrani, hadis walaupun hadis ini dhaif dikatakan ulama, tapi ini tetap hadis. Sumu tasihu, berpuasalah kamu niscaya kamu sehat. Berperanglah kamu niscaya kamu dapat harta ghanimah, harta rampasan. Berpuasalah kamu niscaya kamu sehat, kata Rasulullah. Hadis riwayat Majmu' Majah, segala sesuatu ada zakatnya dan zakat tubuh adalah puasa. Yuk, ini masih kesempatan kita sehatkan diri kita, lahir batin. Fisik juga penting. Fisik penting. Kok banyak penyakit? Gara-gara kebablasan puasanya. Puasanya hanya sekedar ya urusan makan aja dipikirkan. Bukanya nanti kayak mana, makan kayak mana, tidak. Hakikat puasa adalah kita membatasi, menyederhanakan makanan kita. Jangan sampai kita nanti modelnya udah asyik lemes saja. Puasa, loyo, tidur, kena penyakit apa? 5L. Apa 5L? Iya. Lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, loyo. Apa lagi? Letoy. Lemot. Kena 5L. Bawaannya mau tidur aja. Anak muda, masa habis subuh tidur anak muda? Gimana tuh? Habis subuh, anak muda tidur. Habis subuh tidur, habis asar tidur. Siang pun tidur, malam kelayapan tak kemana-mana. Oleh karena itu, kita di mindset kita ubah lagi. Di reset lagi tubuh kita, gaya hidup kita anak muda sekarang. Jangan pula habis subuh tidur. Kak sopan sama Allah, Allah bagi rezeki, kita tidur habis subuh. Ya, siang tidur kepanjangan tidurnya. Katanya tidur itu ibadah, pahala. Tapi kepanjangan, rugi. Habis asar tidur, kata ulama, habis asar tidur kena penyakit gila. Banyak gila sekarang orang. Habis asar tidur. Asyik tidur aja. Kapanlah sehat kita tubuh kita? Coba kita flashback kehidupan Rasul dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana mereka sehat-sehat sahabat Nabi. Kuat-kuat. Ya. Tahan banting, enggak banyak mengeluh. Anak mudanya kalau ada panggilan jihad sampai dikatakan dalam kitab Fadil Amal itu berjinjit mereka supaya dipilih Rasulullah. Ini dewasa ikut perang. Anak muda jinjit mereka supaya agak tinggi supaya tengok Rasulullah bisa untuk perang, ikut perang. Sampai begitulah anak muda zaman sahabat dulu. Kita harus kayak gitu jiwa kita. Ini sekarang udah loyo-loyo, leto-leto, jalan pun dah nyeret-nyeret. Manalah anak muda sekarang? Tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu perang Badar? 17 Ramadan perang Badar. Itu tanggal 17 Ramadan lagi puasa. Sahabat lagi puasa itu. Perang lawan orang kafir 1000 orang lebih. Siang hari makan. Logika kita menang lawan orang kafir 1000 orang, 300 orang sikit pula ada puasa pula tu lagi. Kami orang ni makan ayam penyet lagi siang-siang. Makan es, minum es. Perang lagu adu fisik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerdas Rasulullah. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap perbuatannya, fikirannya selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak bicara dengan sesuai hawa nafsunya kecuali dibimbing Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Rasulullah tahu nih sahabat
aku ini, umatku ini lagi puasa tuh sehat-sehat, lagi puasa tuh kuat-kuat, lagi puasa tuh semangat-semangat, maka perang Badar yang menentukan nasib kaum muslimin itu terjadi di bulan Ramadan. Kalau enggak Islam juga kita hari ini. Perang Badar, lagi puasa. Itu bagaimana kehidupan sahabat dulu. Nah, ternyata dalam kajian kedokteran, ya, orang yang rajin puasa, orang yang menyedikitkan makannya, ya, restriksi kalori katanya, dalam penelitian jurnal ilmiah, ternyata itu kalau saya searching di Google Scholar, itu ratusan bahkan ribuan jurnal penelitian luar negeri yang meneliti kaifiat fadilah puasa. Saya ambil satu manfaatnya. Kenapa sahabat-sahabat kuat mereka? Orang yang berpuasanya, kita kan puasa nggak makan, sederhana nih, apanya ya? Sementara metodenya rumit ya, secara kedokterannya. Tapi saya coba mensederhanakan. Orang yang ketika puasa, dia mengambil energi itu dari mana? Nah, kita ini kan berjalan ini karena ada energi, Pak. Ya, Dinda ya. Kita berjalan, bisa main-main kita hari ini, sholat tarawih tadi, bergerak kita. Saya pun ngomong, ini karena ada energi. Kalau istilah kedokterannya ATP, adenon trifosfat. Energi itu dari mana asalnya? Dari makanan sama oksigen yang kita hirup. Oksigen yang kita makan itu akan diubah jadi glukosa, gula. Maka akan diproseslah menjadi energi di dalam sel tubuh kita. Ya. Nah, ketika kita puasa, sederhananya, ketika kita puasa, maka terjadi yang namanya shifting metabolism. Diubah, digeser, sumber energi tidak diambil dari gula, dari makanan kita. Karena kita nggak makan, dibatasi makan kita. 6 jam perut kita itu sama sekali tidak bekerja, istirahatnya. Yang sahur tadi akan habis jam 12 siang, yang malamnya itu akan tidak ada lagi, itu kosong 6 jam sampai kita buka puasa. Sudah terjadi namanya shifting metabolism, perubahan metabolisme lemak jadi energi. Nah, hebatnya singkatnya, ketika lemak diambil jadi energi, ini akan terjadi proses yang namanya dihasilkannya hormon grelin. Apa pula lah hormon grelin? Hormon grelin ini dalam kajian kedokteran mampu menciptakan suasana dalam tubuh yang disebut sebagai autofagi. Nah, ini nggak usah dicatat, nggak usah dihafal, ya. Biar keren aja sedikit ya. Aneh-aneh apa istilahnya ya? Autofagi. Jadi orang puasa, hormon grelin dihasilkan, autofagi, proses suasana dalam tubuh. Apa autofagi? Ternyata autofagi mekanisme tubuh, yaitu mekanisme tubuh memakan yang namanya sel kanker, dimakan sama tubuh kita, dibuang, radikal bebas dibuangin, sel kita dibuat jadi muda lagi, direjuvenisasi lagi, diremajakan lagi. Itu sederhananya bagaimana efek puasa, sehingga sel kita, tubuh kita tuh awet, sehat. Tambah lagi orang puasa Ramadan, ya atur kita bagaimana bersosialisasi, jumpa saudara kita, bahkan kita saling memberi. Bahkan Rasulullah motivasi, jadikanlah ya, usahakan diri kita itu jangan sampai kita masuk neraka. Cegah dengan walaupun dengan 1 butir kurma kita sedekah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, suasana Ramadan inilah yang membentuk yang namanya sehat secara utuh tadi, fisik dan jasmani. Dan bagaimana upaya tubuh supaya apa yang kita makan itu kita batasi, kita sederhanakan. Jangan sampai kita kebablasan, berlebih-lebihan dalam urusan makan. Disederhanakanlah dengan puasa. Makanya sayangnya Allah dengan kita, dikasih syariat puasa. Itulah yang membedakan kita sama orang kafir. Orang kafir itu mereka adanya puasa, mereka ada, tapi puasanya nggak jelas. Ada puasa namanya aneh-aneh, puasa tapi minum,
Bahkan kata Rasulullah, bedanya puasa kita sama puasa orang kafir apa? Adalah di sahurnya. Kita puasa Ramadan ada sahur, bahkan sunnah kita sahur, bahkan sunnah di akhir-akhir sahurnya. Orang kafir puasa tak ada sahurnya. Saya tanya sama teman saya yang non muslim, memang ada puasa? Ada 4 jenis puasa kami. Ada sahurnya? Kami memang nggak ada sahur. Nah, betul lah kata Rasulullah. Sahur itu ada sahur. Nah, sahur itulah berkahnya muncul. Sahur di saat sebelum fajar. Nah, itulah bedanya kita dengan orang mukmin, dengan orang kafir. Ya, jadi dengan puasa sehat pencernaan kita, ya, kemudian lambung kita, dan ini penelitian yang membuktikan bagaimana puasa terhadap kesehatan ini. Jurnal penelitian bahasa planet ini banyak ya. Yang intinya puasa bermanfaat bagi seluruh pencegahan penyakit ya, termasuk penyakit pikun, penyakit kardiovaskular, serangan jantung dan stroke. Nah, ya, bisa dijaga dengan puasa. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini paling tidak memahamkan kepada kita keutamaan puasa dalam perspektif yang yang sederhana, itu kesehatan. Kita puasa bukan sehatnya yang kita cari. Itu hanya efek tambahan saja. Efek utama adalah la'allakum tattaqun. Itulah yang kita kejar. Jangan sampai masuk kategori orang kam min shaimin laisa lahu siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kata Rasulullah, banyak orang yang puasa. Banyak nih kata Rasulullah. Nih, banyak yang puasa, banyak orang yang puasa tapi hanya sekedar mendapatkan apa? Lapar dan haus saja. Banyak kata Rasulullah. Berarti sedikitlah orang yang betul-betul puasa yang mendapatkan la'allakum tattaqun. Ayo, kita harus masuk golongan yang sedikit tadi, yang mendapatkan pada betul-betul manfaat puasa dunia wal akhirat, sehat walafiat, dan dapat ampunan dari Allah SWT. Demikian kajian dari saya Al-Faqir. Mohon maaf kalau ada katakan salah. Mungkin ada beberapa pertanyaan, tafadhol silakan, terkait kesehatan, diskusi kita, sharing kita, atau ada yang mau konsultasi, silakan. Nah, kalau konsultasi rumah sakit nanti kena administrasi rumah sakit. Kalau di sini tak ada administrasi. Ya. Yuk, silakan. Saya serahkan kepada Hasan untuk memandu kita kembali. Ya, terima kasih kepada Ustaz kita. Rekan-rekan yang ada yang ingin bertanyakan, silakan. Mumpung gratis kata Ustaz kita ya. Nanti kalau kita ke rumah sakit saya bayar nanti. Ada yang ingin bertanyakan dari rekan-rekan kita? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Sesuai dengan ini yang terjadi fenomena banyak yang puasa mungkin tapi tidak seperti apa yang Ustaz sampaikan tadi. Puasa kan bisa membuat seorang itu jadi lebih kuat, jadi lebih semangat lah, kan. Tapi yang terjadi saat ini banyak mungkin yang puasa itu seperti tadi ada contoh juga, itu kebalikan dari itu. Nah, itu kira-kira apa salah satu penyebabnya? Apakah ada yang salah dalam puasanya atau dalam makannya atau apa? Dan tips untuk bisa semangat dalam berpuasa seharian. Nah, kemudian satu lagi Ustaz mohon izin, ketika kita ditanya, misalnya dari orang non-muslim misalnya, kenapa kalian bisa tahan berpuasa? Nah, jadi mungkin ada jawaban dari sisi kesehatannya untuk bisa meyakinkan mereka akan keutamaan puasa itu. Oh iya. Yang kedua Ustaz. Yang kedua Ustaz. Mohon izin Ustaz. Tips Ustaz untuk bisa semangat dalam berpuasa. Berpuasa, jadi tidak seperti yang terjadi saat ini, kebanyakan fenomena itu mereka berpuasa tapi loyo atau lemas, banyak lemasnya gitu kan. Jadi tidak sesuai dengan keutamaan puasa yang seharusnya itu. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi itu, puasa sambil berperang, sambil mereka kuat di situ ketika berpuasa. Tapi saat ini berbeda dengan akan hal itu. Jadi tipsnya Ustaz, apakah ada yang salah dengan puasanya
atau apa yang salah dengan yang mereka lakukan dalam mungkin makannya atau dan segala macamnya yang terkait dengan akan hal itu. Kemudian yang kedua, ketika kita ditanya, saya pernah ditanya juga Ustaz dari teman-teman non muslim, ya, apa yang membuat kalian kuat berpuasa itu? Ini teman saya ini, kami dalam satu form ya, olahraga misalnya. Jadi kami olahraga biasa aja. Jadi seakan-akan dia melihat saya itu berolahraga itu tidak terasa capek sama sekali gitu. Jadi dia bertanya, apa yang bisa menguatkan kamu untuk berpuasa? Menguatkan kamu berolahraga tapi masih berpuasa atau saat berpuasa? Gitu. Jadi mungkin ada jawaban dari sisi kesehatannya Ustaz untuk memberikan pencerahan kepada mereka tentang keutamaan fadilah puasa. Ya Ustaz, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Walaupun saya masih karena bergema ya. Suara saya dengar nggak? Jelas ya? Jelas ya? Pertanyaannya ada dua. Satu pertanyaannya, kalau dulu sama sahabat kenapa kuat puasa ya, kuat sehat-sehat ya. Kenapa sekarang ini kok malah sebaliknya? Bahkan saya di rumah sakit nih pengalaman. Saya pun praktek, pikir saya, rumah sakit itu kalau ada puasa sedikit pasiennya, makin banyak pasiennya. Betul pula lah nih kayak gini. Nah, ini pasien berapa? Udah 40 dok, daftar dok. Bukannya puasa sedikit orang sakit? Enggak, makin banyak. Seperti itu ya. Apa yang salah? Apa puasanya yang salah atau kita yang salah? Nah, kita sederhana sajalah menjawabnya ya. Kalau mencari kebenaran, kita balikkan kepada sesuatu itu, kembali kepada Rasulullah SAW, baik kepada Al-Quran, kepada Sunnah Nabi SAW. Mana yang sebenarnya puasa itu? Sederhananya, kalau dalam kitab kajian kedokteran, kesehatan, ada istilah mengatakan bahwa you are what you eat. Kau itu apa yang kau makan. Kau itu apa yang kau makan. Bahkan ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah jangan berlebihan, Allah tak suka dengan orang yang berlebihan. Ini dikatakan Imam Syafi'i bahwa separuh lebih kedokteran itu ada pada ayat ini. Ilmu kedokteran ada pada ayat ini. Bahwa separuh lebih penyakit bisa disebabkan oleh gara-gara urusan makan yang salah kita. Makanya coba kita sederhana saja, di kehidupan kita adalah di buka puasa kita. Coba panduan Rasulullah dalam buka puasa, ini cerita buka puasa ya. Belum cerita sahur nih. Sahur aja sekarang orang udah banyak salah sahurnya. Dia sahurnya jam 11 malam supaya nanti enggak payah bangun pagi. Kayak gitu deh, betul. Jam 11 malam sekalian sahur, nanti subuh tinggal bangun sholat subuh. Itu keliru, salah. Sahur itu bukan seperti itu. Namanya sahur. Sahur itu menjelang fajar. Di akhir-akhir itu sahur. Ini enggak jam 11 malam sahur. Jadi nanti udah bangun udah subuh atau subuh udah bangun. Salah itu. Keliru. Itu aja salah. Berbuka yang lebih parah lagi. Kata Rasulullah SAW, idza aftara ahadikum falyuftir ala tamran. Ada tamrin nih. Tamran ya. Jika kamu berbuka, maka berbukalah dengan tamar, kurma basah. Kurma kering. Tamar kurma kering, rutab kurma basah. Fa innahu barakah, karena sungguhnya ada barakah dalam. Kalau tak ada kurma kata Rasulullah, air, karena air itu suci. Tengok kalam Rasulullah luar biasa nih. Buka puasa pakai kurma. Coba kita lihat buka puasa kita. Gelasnya ada 3 macam. Gelas sudah 3 macam. Enggak percaya? Putih. Air putih. Teh manis. Sebelahnya jus. Itu pun ukuran gelasnya berubah. Gelas yang biasa kecil yang minum, keluar gelas Fir'aun. Gelas Fir'aun. Tegap segini. Belitnya di kedaung. Gelas Fir'aun keluar. Udah
Makanan yang biasanya sederhananya satu piring 3 macam ya paling. Coba pas mau buka puasa, ada pisang goreng, udah pisang digoreng lagi, bakwan, gorengan, tahu isi, belum lagi cendol, bubur, macam-macam aneka ragam. Apakah seperti itu puasa kita? Ya itu nikmat dari Allah, ya kita syukuri. Tapi sebenarnya puasa kita persepsinya adalah balas dendam. Allahumma lakasumtu. Wah, itu satu hal. Azan maghrib tuh yang dirindu-rindukan tuh. Kapan azan maghrib? Wah, ini lama kali wah ini azan maghrib. Pas azan maghrib tuh bahagia kali. Karena memang kata Rasulullah, dua orang bahagia itu kan. Ketika mau buka sama berjumpa dengan Rabbnya, itu kata orang puasa. Saking bahagianya, ya makan terus rupanya salah azan Jakarta rupanya. Nah, saking semangatnya puasa. Kok tahu Pak Dokter? Kejadian juga pada saat diri saya. Ya, salah waktu. Jadi itu aja salah kita, keliru. Kenapa kurma Rasulullah? Kenapa kurma? Itu satu kalau dalam apanya penjelasannya satu simbol kesederhanaan, satu simbol kesehatan. Pilihlah makanan yang terbaik, yang mudah diserap, yang manis dan sehat. Itu maknanya kurma. Dan kurma sudah dibuktikan oleh ahli gizi, buahan terbaik, dia 3 fungsinya kurma. Jadi obat, makanan, buah. Dan coba lihat mukjizatnya Rasulullah SAW, terbukti sekarang kan, berbuka dengan kurma. Tapi setiap masjid ada kurma. Ada nggak kurma? Padahal kita nggak ada tanam kurma nih, tapi kurma kok ada di tempat kita. Coba logikanya di mana? Pohonnya tak ada di sini. Medan ada pohon kurma? Ada. Tempat atuk saya ada. Nanam pohon kurma, Gang Doa, Jar Paris, tapi tak berbuah. Walaupun sekarang sudah ada di ternakan kurma, pohon kurma di Karo ya, diresmikan Pak Ijek kemarin. Di Aceh juga ada kebun kurma. Tapi 15 abad yang lalu Rasul bilang berbuka kurma. Coba sekarang mudahnya di Rasul mudahnya kita mengamalkan sunnah Nabi. Kurma itu datang sama kita. Itu sederhana itu. Kurma, ambil kalau nggak ada kurma apa? Kiasnya apa? Buah-buahan, ambil. Sederhana. Ini enggak. Allahumma lakasum. Udah kayak gitu, makannya berdiri lagi makanan. Berdiri. Tangan kiri lagi makannya. Ya Allah ya Rahman. Sebatang. Ngayal gitu, maaf teman. Tahap apa diayalkan? Kayak gitulah nanti Rasulullah nengok kita umat kita gini Rasulullah. Ya Allah, umat kayak gini nasibnya. Apa enggak sakit makin sakit kita. Berlebihan bukanya, tahap boleh makan. Habis itu tarawihnya pun dah cari yang singkat-singkat. Gini taruhnya. Saya pernah kejadian tarawih anak muda, tumbang dia. Belakang. Ngantuk rupanya, ngantuk lagi. Lagi tarawih. Gini dah. Tunggu lagi belakang. Kita punya sholat enggak khusyuk ini. Iya kawan ini kata. Kayak gitulah model kita puasa. Jadi balik ke Rasulullah, sederhananya urusan makan minum aja kita coba dulu. Kita perbaiki dulu, sederhana. Rasulullah makan yang ngunyahnya 30 kali. Awak ngunyah sekali langsung telan. Rasulullah di atas 30 kali ngunyahnya coba. Rasulullah makannya dengan 3 jari. Walaupun jangan semua dihajar 3 jari. Ya, 3 jari itu simbol kesederhanaan. Ada orang ngamalkan sunnah kayak gitu. Pakai sendok orang kafir katanya. Rasulullah makan 3 jari. Dikasih sama waktu bubur ya kan. Makan kaulah pakai jari. Kasih bubur pakai 3 jari bisa. Sampai kiamat gak habis. Gini-gini aja lah. Jangan ceklak kali ngamalkan. Ya tetap pakai sendok lah. Tangan kanan. Tangan kiri buka puasa. Ya Allah, Masya Allah. Itu darah salah kesalahan kita. Makanya jauh sakit-sakit kita. Jadi kita coba berubah dari yang kecil. Itu ya. Oke ya. Pertanyaan yang kedua tadi adalah orang non muslim nanya, kok bisa kalian kuat puasa ya? Hebat kalian ya. Itu memang pertanyaan orang kafir ya itu tuh. Salut.
Padahal anak kecil pun puasa udah biasa ya. Kok bisa kuat? Ya, kalau mau kuat kau jawaban masuk Islam lah kau gitulah kan. Syarat kau sunat nanti mah dokter Hasanul gitu kan. Itu balik kepada niat. Ini secara ilmiah bisa diceritakan. Faktor niat. Kita puasa untuk apa? Pasti niatnya semua niat kita lillahi ta'ala. Makanya dalam Islam konsep niat itu nomor 1 tuh. Innamal a'malu binniyat. Artinya segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Ada orang niatnya puasa cuma sehat aja. Ya, cuma sehat, dia dapat sehatnya, tapi lillahi ta'ala enggak dapat. Ya. Kita lillahi ta'ala. Dan penelitian, kajian neuroscience, psikoneuroimunologi, imunohumorologi nama ilmu sekarang mengatakan, meneliti bahkan urusan faktor niat. Niat saja diteliti orang barat. Coba tuh, niat Bu. Niat diteliti sama orang barat. Kalau istilah jurnalnya namanya intention atau kata hati. Kata hati. Kita kan sholli fardhu zuhri rak'ataini ya kan, sholli sunat tarawih ya kan, rak'ataini. Kita kadang diucapkan kan, kalau mazhab Syafi'i diucapkan supaya kuat hati itu. Padahal niat itu ada di dalam hati. Kata hati itu bisa mengubah daripada fungsi organ kita, otak kita. Orang yang punya niat yang kuat niat, apalah niatnya, itu akan menggerakkan secara sistem hormonnya bergerak, aktif. Kalau dia lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, itu hormon endorfin keluar namanya. Hormon endorfin, hormon kebahagiaan, hormon relaksasi. Makanya orang beriman itu orangnya tenang-tenang, rileks. Kenapa? Niatnya lillahi ta'ala. Secara kajian sarafnya, ketika dia niat, kata hati itu akan dikasih sinyal ke otak. Nanti otak akan mengaktifkan daerah yang namanya temporal, daerah memori. Itu file-file yang ada di memori itu akan diaktifkan, dikeluarkan. Ya, untuk apa? Menggerakkan otak depan supaya kita bergerak. Dan apa? Orang pasti kalau puasa dia pelajari bagaimana puasa yang benar. Puasa itu seperti apa sih? Diamalkannya puasa yang benar. Rupanya penglihatan telinga itu harus dipuasakan juga. Ya. Nah, itu puasa tingkat tingginya seperti itu. Makan diatur, ya. Jangan sampai berlebihan. Itu kata hati itu bisa menggerakkan tubuh kita. Ya. Bahkan ada satu, saya lupa satu lagi apanya, zat apa namanya itu, yang keluar ketika orang yang kata hati, niat, ya, niat yang baik itu otak bagian depan itu, ini otak bagian depan, sebelah kanan itu aktif, otak depan sebelah kanan, ini dalam ilmu pakar neuroscience yang mengatur moral kita, otak depan. Kalau di Quran disebut sebagai nasiyah. Ubun-ubun, nasiyatin kadibatun khati'ah. Ubun-ubun itu ada di otak depan, dan ternyata ini ada penelitian lagi. Saya sampai ke penelitian ya, tapi agak ekstrim penelitiannya. Ekstrim. Karena dibandingkannya otaknya orang Islam sama otak orang Hindu, orang Kristen, otak orang yang Buddha. Tapi nggak dipublish, tapi saya dapat tulisannya. Nah, rupanya orang yang rajin sholat, rajin baca Quran, rajin zikir di situ, itu dibandingkan sama orang yang di luar Islam yang ada zikir-zikirnya juga zikir mereka lah, ya, zikir Muslim. Nah, nyanyi-nyanyi segala macam, itu dipindai otaknya, digambar otaknya, functional MRI. Dilihat, ternyata kesimpulannya orang yang taat ibadah, otak bagian depannya sebelah kanan aktif, dan itu dalam kajian ilmu saraf, otak depan kanan itu adalah yang mengatur morality atau yang disebut sebagai akhlak. Sederhananya, ternyata apa yang kita lakukan, syariat yang kita amalkan itu bisa membentuk akhlak kita. Anak-anak ini nggak usah dimarah-marahin. Dia aja udah ke masjid, udah syukur kita. Dia mau sholat di masjid, udah syukur kita. Dan salah satu mendidik anak adalah kata di Quran ya, disuruh apa? Umur 7 tahun disuruh sholat. Kalau enggak 10 tahun pukul. Dan ternyata kalau kita rajin sholat, otak depan ini sebelah kanan tuh
akan lebih optimal yang mengatur akhlak. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat anak muda sekarang, maka dia akan membentuk akhlakul karimah tadi. Ya, enggak usah dimarah-marahin, suruh salat aja deh. Salat, ayo salat. Lama-lama lembut hatinya, akhlaknya berubah. Inilah yang disebut sebagai niat tadi, ya. Jadi kalau mau tadi jawabannya ya masuk Islam lah, biar tahu Islam itu indah kan gitu ya. Biar tahu niat yang betul itu seperti apa. Ah, ya. Itulah. Wallahu a'lam bishawab kalau ada yang kurang. Baik, ada lagi? Fadhal silakan sharing. Yang akhwatnya ada. Saya kembalikan ke Hasan lagi, insyaallah. Oke, terima kasih. Ada lagi mau tanya kan? Oke. Pak Nasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekedar mau nanya ini untuk tips Ustaz. Tipsnya gimana habis sholat subuh itu enggak terlalu ngantuk. Itu yang pertama. Yang kedua kan mengingat ketika kita sama teman-teman juga kan siang hari itu kan kerja Ustaz. Siang hari kerja, otomatis pas pada saat kita mau tarawih itu Ustaz, terkadang kan kita ngantuk tuh Ustaz. Ada nggak tipsnya supaya kita itu pas pada saat tarawih itu tidak mengantuk Ustaz? Itu aja Ustaz. Syukran pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang berat juga nih. Karena saya pun godaannya itu juga ngantuk. Ya. Kenapa orang itu ngantuk? Ada yang bisa jawab ya? Kenapa seorang itu ngantuk? Ngangak mulutnya, nguap. Kenapa seorang itu ngantuk? Maka ngantuk ini adalah satu mekanisme tubuh ya. Ketika badan kita kelelahan, dia butuh energi cadangan, butuh energi untuk menggerakkan. Maka dia harus satu, ngambil oksigen agak lebih banyak. Makanya dia nguap. Dia ngambil udara lebih banyak supaya cadangan energi dia. Yang kedua, sinyal tubuh itu memang perlu istirahat. Misalnya capek yang berlebihan itu butuh istirahat. Maka istirahatlah, energi akan dikembalikan kembali. Nah, dan yang ketiga, ngantuk itu ciri-ciri oksigen di otak kita kurang. Oksigen, tahu ya oksigen ya? Ada yang nggak tahu oksigen? Hah? Tahu ya? Anak-anak tahu oksigen? Oksigen itu adalah ya apa ya? Kayak mana sebutnya ya? Yang ada di komponen kita ini yang kita perlukan di udara, yang kita perlukan untuk kerja tubuh kita. Ya. Kalau tanpa oksigen mati kita, nggak bernapas mati kita, karena oksigen nggak masuk. Nah, orang nguap saat sahur, saat sahur, habis subuh berarti setelah sahur ya. Kok bisa ngantuk di situ? Ini bisa jadi kemungkinan dua. Satu, baik sangkanya ya kelelahan mungkin. Tengah malam asik sholat malam qiyamul lail aja. Sholatnya tarawih 20 rakaat. Witirnya 11 rakaat. Belum lagi sholat tahajudnya lagi. Wah, bro, capek malam. Itikaf. Nah, paginya tuh terasa tuh ngantuk. Nah, bisa kelelahan. Ya. Yang kedua nih, yang paling sering mungkin makan sahurnya terlalu banyak dan terlalu berat menunya. Terlalu berat. Terlalu berat itu maksudnya contoh makanan yang tinggi lemak, ya, banyak santan, makanan yang bakar pakai api, itu sebenarnya pencernaan kita berat memetabolismenya, mengurainya. Maka dia membutuhkan darah banyak ke pencernaan. Jadi darah di seluruh tubuh berpusatlah ke usus kita. Ngapain? Supaya membakar, menyerap, memproses yang kita makan sahur tadi. Saking banyak yang kita makan, saking jenisnya pun berat-berat semua, sehingga darah yang di otak, oksigen di otak turun dia. Dia ke pencernaan, situlah muncul ngantuk. Ya, kekenyangan, banyak darah yang harus ke
pencernaan untuk mengurainya sehingga ke otak pun kurang. Makanya ngantuk. Maka caranya gimana supaya nggak ngantuk? Jam segitu jangan dekat-dekat tempat tidur. Nah, jangan dekat-dekat tempat tidur. Ya. Cari pas subuh ada majelis. Majelis duduk diskusi atau saling belajar menuntut ilmu atau ada majelis zikir silakan. Ada aktivitas atau olahraga keluar pagi. Jalan. Hilang ngantuknya. Baru nanti sudah syuruk, baru silakan tidurlah. Nah, boleh, ya. Jadi kemudian habis subuh, apalagi tadi ngantuk siang hari, ya. Siang hari kayak gambar tadi, ya. Siang hari boleh nggak tidur? Bagus tidur siang hari, bagus. Tidur siang hari sehat. Kalau Rasulullah ngamalkan namanya apa? Siapa yang tahu namanya? Tidur siang, sunnah Nabi namanya apa? Qailullah, Qailullah. Qailullah itu tidur siang, istirahat siang. Tapi ingat satu catatannya. Tidur siang itu namanya qailullah itu. Singkat, sedikit, qalil, sedikit. Berarti tidur siang yang sehat itu adalah tidur siang yang sedikit, jangan kebanyakan tidur. Istilah qailullah ini sunnah Nabi nih, tidur siang. Karena tidur sianglah kalian kata Rasulullah, karena setan itu tidak tidur siang. Setan tidak tidur siang, berarti yang enggak tidur siang tadi setan berarti. Enggak lah, bukan gitu cara menghubungkannya. Setan itu karena enggak tidur kenapa? Karena dia sibuk menggoda manusia. Nah, Rasulullah suka gini, kita menyalahi perilaku setan. Makanlah dengan tangan kanan, karena setan makan dengan tangan kiri. Tidur miring sebelah kanan. Jangan tidur tengkurap. Karena tengkurap tidurnya penuh neraka. Dikatakan lagi tidurnya setan adalah tidur tengkurap. Ya. Tidurlah kalian siang karena setan tidak tidur siang. Jadi tidur siang ini qailullah itu singkat. Kalau dalam penelitian kedokteran disebut sebagai midday napping. Tapi ingat, waktunya jangan lebih panjang. National Sleep Foundation, Persatuan Tidur Sedunia, ada Persatuan Tidur Sedunia. National Sleep Foundation mengatakan idealnya tidur siang lamanya 15 sampai 20 menit. Berapa? 15 sampai 20 menit. Itu idealnya tidur siang. Ada penelitian lagi saya baca, penelitian di Cina, sama kalau nggak salah di Eropa, ya. Jurnal penelitiannya mengatakan bahwa orang yang tidur siang lebih daripada 1 jam, ada yang mengatakan lebih dari 90 menit tidur siang, akan meningkatkan 34% resiko kena penyakit serangan jantung dan pembuluh darah. Ya kan? Kelamaan tidur jadi penyakit, maka tidurnya singkat. Untuk apa? Supaya ada modal kita nanti energi untuk sholat malam. Jadi tidur siang boleh ya, silakan. Tapi jangan kebablasan tidurnya, jangan berlebihan. Itu panduannya. Ya, mungkin itulah bisa menjawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Ada lagi? Yang ikhwannya semangat nih, ikhwannya? Nah, ada? Saya kembalikan ke Hasan lagi. Banyak anak muda ya, insyaallah. Biasa. Oke, terima kasih. Jadi dari pertanyaan, terima kasih kepada Ustaz Dr. Hasan Al-Arifin telah memaparkan tentang kesehatan bagaimana menyikapi dalam puasa Ramadan ini. Dan kami juga ucapkan syukur alhamdulillah pada Ustaz. Semoga kami doakan dalam keadaan sehat walafiat dan segala keluarganya. Baiklah, untuk mencari keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk acara ini kita tutup dengan doa yang akan dibaca oleh Ustaz sendiri. Kami persilakan dengan semangat.
Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا في شهر رمضان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله على ياسين بالله تواس بسم الله وبالهادي إلا وكل لله بأهل البدر يا الله. صلاة سلام الله على طه رسول الله. صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لا بأهل البدر يا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah acara tausiah kita malam ini. Dan untuk acara selanjutnya silahkan kita break sebentar, sejenak dan istirahat. Nanti insyaallah jam 3 kita nanti untuk salat tahajud berjamaah. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz. Semoga sehat walafiat. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.